Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video ketiga kita ngebahas materi matriks. Pastikan teman-teman sudah melihat video pertama dan video kedua. Pada video ini kita akan belajar tentang determinan matriks. Determinan matriks untuk ordo 2x2 dan matriks ordo 3x3. Oke, pada video ini kita akan belajar determinan matriks. Misal diketahui matriks A, determinan dari matriks A ditulis det A atau bisa juga ditulis seperti ini, seperti tanda mutlak. Ini juga sama dibacanya determinan A. Ya, jadi penulisannya ada dua cara, bisa teman-teman tulis det A atau bisa ditulis seperti ini. Nah, determinan matriks itu hanya ada pada matriks persegi ya. Jadi pada video ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan determinan matriks pada matriks yang berordo 2x2 dan matriks berordo 3x3. Kita mulai dari matriks yang berordo 2x2 dulu. Jika diketahui matriks A elemennya misalnya A, B, C, D seperti ini. Nah, determinan dari matriks A, det A atau determinan A. Pertama teman-teman kalikan elemen pada diagonal utama, berarti AD. Ini kita kalikan AD, kemudian dikurangi hasil kali diagonal sekundernya, diagonal sampingnya, BC. Saya ulangi, hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal samping, AD dikurangi BC. Nah, ini cara menentukan determinan matriks yang berordo 2x2. Kita coba kerjakan contoh berikut ini. Diketahui matriks A elemennya 3, 5, 4, dan 7. Berapakah nilai determinan A? Determinan matriks A pertama kita kalikan diagonal utamanya. Diagonal utama di sini 3 dan 7 ya. Kita kalikan 3 kali 7 berapa? 21. Kemudian kita kurangi, kalikan diagonal sampingnya. 4 kali 5 20. Maka determinannya adalah 21 dikurangi 20. Determinannya adalah 1. Simpel ya. Oke, sekarang kita coba belajar bagaimana cara menentukan determinan matriks yang berordo 3x3. Nah, kita akan menggunakan metode namanya metode Sarus. Misal diketahui matriks B, elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Nah, determinan matriks B kita tulis ulang dua kolom pertama ya, kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang di sampingnya. Ini untuk membantu visualisasi ya. Nah, seperti ini kita tulis ulang kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanannya. Kemudian lihat diagonal utamanya AEI. Caranya sama seperti yang tadi sebenarnya. AEI, cuman di sini akan ada 3 diagonal utama. AEI kemudian ditambah diagonal utama lagi BFG, kemudian ditambah lagi CDH ya, diagonal utama. Nah, ini kan udah habis diagonal utamanya. Nah, untuk diagonal samping ini dikurangi diagonal sampingnya CEG, kemudian dikurangi lagi AFH, kemudian dikurangi lagi BDI, seperti itu. Oke, bisa ya. Kita coba kerjakan soal berikut ini. Diketahui matriks B elemennya 1, 0, 2, 3, 1, negatif 2, 1, negatif 1, 2. Berapakah nilai determinan B? Oke, ini kita tulis lagi dua kolom pertama. Oke, caranya kita kalikan diagonal utamanya ya. Kita kalikan bagian ini. 1 kali 1 kali 2 berapa? 2, kemudian ditambah ini 0 kali negatif 2 kali 1 itu 0. Kemudian ditambah lagi bagian sini. Ini kita kalikan 2 kali 3 kali negatif 1 negatif 6 ya. Nah, sekarang kita kalikan diagonal sampingnya. Ingat kalau diagonal samping ini kita kurangi ya. Ini kita kurangi 2 kali 1 kali 1 itu 2. Kemudian dikurangi. Ini kita kalikan 1 kali negatif 2 kali negatif 1, positif 2. Kemudian dikurangi lagi bagian sini. 0 kali 3 kali 2. 0 kali 3 kali 2 berarti 0. Ya. Oke, jadi kita peroleh 2 ditambah 0
ditambah negatif itu kan berarti dikurangi. Dikurangi 6, dikurangi 2, kemudian dikurangi 2. Kita cari nilainya. 2 tambah 0, 2. Dikurangi 6, negatif 4. Negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. Dan negatif 6 dikurangi 2, negatif 8. Jadi jawabannya, determinan matriks ini adalah negatif 8. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, jenis matriks berdasarkan nilai determinannya, kalau kita lihat determinannya, itu digolongkan ke dalam dua jenis. Ada yang disebut dengan matriks singuler. Matriks singuler itu adalah matriks yang nilai determinannya adalah 0. Ya, jadi kalau ada soal mengatakan bahwa matriks tersebut adalah matriks singuler, maka teman-teman harus sudah dapat menyimpulkan, oh berarti determinannya 0 gitu. Kemudian yang kedua, kalau determinannya bukan 0, maka disebut matriks non singuler. Nanti ada contoh soal ya yang ngebahas ini di video terpisah kayaknya. Sifat determinan matriks. Nah, ini juga penting teman-teman pelajari. Biasanya sifat-sifat ini sering banget digunakan kalau teman-teman mengerjakan soal-soal seleksi PTN. Misalkan teman-teman ikut UTBK atau seleksi mandiri, ini banyak sekali kita menggunakan sifat-sifat determinan ini. Nah, yang pertama, determinan dari matriks transpos, determinan A transpos itu nilainya sama aja dengan determinan matriks A itu. Jadi teman-teman nggak usah mentransposkan dulu, langsung aja nilainya akan sama dengan determinan matriks tersebut. Ya. Yang kedua, determinan A inverse. Inverse ini akan kita pelajari di video nanti ya. Ini pangkat negatif 1, ini namanya inverse. Determinan A inverse ini sama dengan 1 per determinan A. Kemudian sifat berikutnya, determinan dari A kali B, determinan dari AB itu akan sama dengan determinan A kali determinan B. Jadi teman-teman gak usah mengalihkan dulu matriksnya, tapi kita langsung aja kalikan determinannya. Ini akan jauh lebih cepat kita menggunakan sifat ini. Kemudian yang keempat, determinan A pangkat N itu sama aja dengan determinan A dipangkatkan N ya. Karena kalau kita nyari matriks A pangkat N, ini berarti kita mengalihkan beberapa kali. Kita akan mengalihkan matriks itu beberapa kali, akan lama prosesnya dan akan lebih mudah jika kita memangkatkan determinannya langsung. Ini akan memudahkan kita dalam proses mencari nilai determinannya. Kemudian sifat berikutnya, K ini suatu skalar konstanta ya. Determinan dari K kali A itu sama dengan K pangkat N. N ini adalah ordo matriksnya. Jadi kalau matriksnya ordo 2 kali 2 berarti pangkatnya ini pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3 berarti N-nya ini 3 gitu. K pangkat N kali determinan A. Biar lebih jelas kita coba contoh soal berikut ini. Nah, misal diketahui matriks A-nya 4, 2, 3, 2 dan matriks B-nya negatif 3, 3, negatif 3, 4. Tentukan nilai dari pertama determinan A transpos, kemudian determinan A inverse, determinan AB, kemudian yang keempat determinan A pangkat 3 dan kelima determinan 3B. Nah, di sini kita cari dulu determinan A dan determinan B-nya dulu ya. Ayo, determinan A-nya berapa? Masih ingat caranya? Kita kalikan diagonal utama ya, 4 kali 2 berapa? 8, kita kurangi diagonal sampingnya, 2 kali 3, 6. Jadi determinan A-nya adalah 8 dikurangi 6, 2. Kemudian determinan B-nya. Determinan B, ini matriks B-nya, negatif 3 kali 4 ya, berapa? Negatif 12, kemudian dikurangi 3 kali negatif 3, negatif 9. Berapa tuh? Negatif 12 ditambah 9 ya. Jadi negatif 3. Nah, ini determinan B-nya. Kita kerjakan soal nomor 1. Yang pertama, kita akan mencari determinan A transpos. Jadi A transpos, kita nggak usah mentransposkan dulu matriksnya, kemudian cari determinannya. Kita langsung aja pakai sifat determinannya. Determinan A transpos itu sama aja dengan determinan A. Ya, determinan A tadi kita udah dapat nilainya adalah 2. Jadi determinan A transpos adalah 2. Kemudian yang kedua, determinan A inverse.
Determinan A inverse, kita nggak perlu menginversekan dulu matriksnya, kita langsung pakai sifatnya. Determinan A inverse itu sama aja dengan 1 per determinan A. Gitu. Jadi 1 per determinan A-nya 2. Jadi 1 per 2 determinan A inverse-nya. Kemudian yang ketiga, determinan AB. Determinan AB itu nilainya sama dengan determinan A kita kalikan dengan determinan B ya. Determinan A-nya berapa? Determinan A-nya itu 2. Kemudian kita kalikan determinan B. Determinan B-nya negatif 3. Jadi determinan A kali B adalah negatif 6. Ini bisa teman-teman buktikan. Kita kan udah belajar perkalian di video sebelumnya ya. Teman-teman kalikan dulu, coba A kali B, kemudian cari determinannya. Nanti hasilnya akan sama. Dan prosesnya kalau dikalikan dulu itu lama. Pasti lebih panjang. Cara mengalikannya kan agak panjang, Mayan. Kemudian kita kerjakan soal keempat. Determinan A pangkat 3. Determinan A pangkat 3. Ya, determinan A pangkat 3 kita gunakan sifat yang ini ya. A pangkat N berarti determinan A dipangkatkan N. Ini sama aja dengan determinan A dipangkatkan 3. Determinan A-nya itu 2. 2 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 8. Kemudian yang kelima, determinan 3B. Determinan 3B. Kita gunakan yang sifat yang ini. K-nya itu 3, berarti K pangkat N. Di sini akan menjadi 3 pangkat N. N itu ordonya. Ya, ordo dari matriks B. B ini kan 2 kali 2, berarti N-nya 2, teman-teman. N-nya itu 2. Jadi 3 pangkat 2 kali determinan B. Gitu. 3 pangkat 2 berapa? 9. Kali determinan B-nya negatif 3. Jadi 9 kali negatif 3, negatif 27. Nah, ini adalah determinan dari matriks 3B. Nah, untuk lebih jelas masalah determinan ini, silakan teman-teman pelajari beberapa contoh soal dan pembahasan pada video yang linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Ya, ada beberapa jenis soal tentang determinan dan juga jenis matriks berdasarkan determinannya. Oke. Nah, ini pembahasan tentang determinan. Sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.